Hari Kebebasan Pers Sedunia 2025 diperingati dengan semarak di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Puluhan komunitas media, organisasi jurnalis, hingga lembaga penyiaran berkumpul dalam gelaran yang mengangkat tema Media Sustainability, Strengthening Democracy and Public Trust. Acara ini tidak hanya menghadirkan diskusi publik dan edukasi media, tapi juga menegaskan kembali pentingnya kebebasan pers di tengah ancaman digital dan tekanan global. Ancaman baru pun muncul, termasuk dari kecerdasan buatan, algoritma yang bias, dan penyebaran disinformasi. Untuk itu, PBB menyerukan komitmen global agar AI dikembangkan dengan menjunjung hak asasi dan informasi berbasis fakta agar tetap jadi prioritas utama. Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Semoga selalu semangat dan penuh rasa ingin tahu. Karena seperti biasa kami hadir dengan informasi menarik dari berbagai sudut kota. Dan kalau kita bicara soal cuaca Jakarta hari ini diprediksi mayoritas cerah berawan. Tapi mudah-mudahan apapun itu cuacanya tidak mengganggu aktivitas Anda. Betul, cuacanya itu bagus untuk jalan-jalan keluar. Salah satu rekomendasinya bisa pergi ke Taman Ismail Marzuki nih. Seru banget ya kayaknya. Untuk informasi lengkapnya setelah ini saya Nabila Ayu Dan saya Fahri Ahmad. Kita mulai melipir sekarang. Nah, Hari Kebebasan Pers Sedunia ini jadi momen penting buat ngingetin kita semua tentang peran media yang sehat dan bertanggung jawab. Pas banget tahun ini acaranya digelar di Indonesia, tepatnya di Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Diikuti oleh berbagai komunitas media dari seluruh Indonesia. Bener banget Fahri, salah satu booth yang mencuri perhatian adalah booth milik ATVSI atau Asosiasi Televisi Swasta Indonesia. Di sana banyak pengunjung yang penasaran dan ingin tahu lebih dalam soal peran TV swasta di era digital kayak sekarang ini. Nah, untuk tahu keseruan langsungnya, kita udah terhubung sama Iklima yang lagi ada di lokasi. Selamat siang pemirsa, saya Iklima Saidatunisa melaporkan dari Taman Ismail Marzuki pada tanggal 3 Mei 2025. Yang dimana di sini diselenggarakan acara Kebebasan Pers Sedunia. Nah, di sini saya sedang berada di booth ATVSI dan nanti kita akan mewawancarai salah satu dari ATVSI. Tentunya diselenggarakan berbagai acara di sini. Di antaranya yaitu ada game-game seru dan challenge-challenge lainnya. Nah, di sini saya akan mengundang salah satu dari ATVSI untuk diwawancarai. Halo, selamat siang. Selamat siang. Boleh perkenalkan namanya? Oke, saya Irma dari grup ATVSI. Tentunya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nah, ATVSI ini kan merayakan Hari Kebebasan Pers. Nah, tentunya ini tuh tujuannya atau motifnya tuh untuk apa sih? Sebenarnya kita keikutsertaan kita di sini adalah untuk bahwa kita menyadari pers itu perlu diberikan ruang supaya bisa berekspresi lebih luas, sehingga apa yang ada yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ini kita bisa menyampaikan kepada masyarakat secara lebih sesuatu yang lebih aktual dan tajam dan terpercaya, sehingga pers itu bisa benar-benar membawa energi itu sendiri dan bisa menjadi sumber terpercaya bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan sumber-sumber informasi yang bisa disebarkan luas kepada masyarakat. Di sini kita mendukung acara World Press Freedom ini supaya bisa lebih mempertajam peran pers di dunia bangsa kita. Bagaimana sih caranya untuk mempertahankan era televisi ini, sedangkan saat ini gencar sekali ya, entah itu YouTube dan sosial media lainnya. Nah, ATVSI ini apakah ada cara lain untuk tetap bisa bersaing di era modern seperti ini? Kita dari Asosiasi Televisi Swasta sendiri selalu memberikan mengadakan inovasi-inovasi yang ada di setiap anggota. Jadi di setiap anggota itu tidak hanya berhenti di dunia broadcasting, dunia televisi saja, tetapi juga ada misalnya ada RCTI Plus yang OTT-nya, kemudian ada video, kemudian ada hal-hal lainnya yang memang menjadi ekosistem bisnis dari setiap anggota. Dan di sini kita selalu mencatat bahwa broadcasting ini masih perlu dan masih perlu
memperhatikan lagi supaya juga bisa tetap mengikuti perkembangan digital. Bolehkah dikasih harapan dan pesan juga kesannya untuk calon-calon jurnalis di masa depan yang dimana mungkin akan meneruskan perjuangan untuk meneruskan televisi ini? Silakan disampaikan pesan dan kesan yang akan diberikan oleh calon-calon jurnalis di masa depan. Oke, kepada para calon jurnalis yang di luar sana, kalian harus tetap semangat dan membawa prinsip-prinsip jurnalistik yang tetap kalian bawa. Entah itu kalian akan bawakan atau kalian sampaikan melalui dunia televisi ataupun dunia digital atau sekarang melalui konten-konten sosial media yang lainnya, sehingga kalian bisa tetap berpegang pada prinsip jurnalistik itu yang mengharuskan kalian dijunjung tinggi untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat secara aktual dan terpercaya. Baik, terima kasih. Saya melaporkan dari Taman Ismail Marzuki, saya Iklimah Sayyidatunisa, kembali ke studio. Terima kasih. Kemudian kita beralih ke dunia literasi nih. Kalau kamu tipe yang senang aroma buku baru atau suka kalap lihat tulisan diskon buku. Nah, ini dia tempat yang pas buat kamu. Book and Literature Fest 2025. Hadir lagi tahun ini di Taman Ismail Marzuki dan seperti biasa selalu jadi magnet bagi pecinta buku dari berbagai kalangan. Dan nggak cuma soal belanja buku, tapi di sini juga ada ruang ketemu komunitas, ngobrol langsung sama penerbit dan pastinya nemuin karya-karya yang nggak bakal kamu temuin di toko buku yang biasa. Seru banget kan? Nah, Galuh Retno Pratiwi sudah ada di sana untuk ngeliput langsung keseruannya. Kita sapa dulu yuk. Halo Galuh, bagaimana kondisi di sana? Baik Ayu, saat ini saya sudah berada di Book dan Literatur Fest 2025, lantai 3 Gedung Ali Sodikin, Taman Ismail Marzuki. Oke, jadi di bazar ini selain ada tempat penjualan buku, kita juga bisa bertemu dengan komunitas-komunitas pembaca lainnya. Juga di sini tersedia buku-buku dari penerbit besar serta buku-buku indie yang mungkin sebelumnya susah ditemukan gitu. Jadi di sini bisa dilihat sendiri kondisinya ramai tapi tidak sumpah. Boleh tahu nggak sih Kak, buku apa aja nih yang ada di bazar ini? Untuk buku kita banyak ya Kak, mulai dari kategorinya tuh novel, lalu pengembangan diri, agama, sejarah, lalu buku-buku indie juga ada. Oh iya, kalau boleh tahu dari hari pertama ini nih, buku yang paling laku dibeli sama pengunjung itu apa aja sih Kak? Untuk buku yang paling laku sih novel sama pengembangan diri Kak. Oh iya. Oke, dengar-dengar juga diskonnya besar banget nih teman-teman. Boleh tahu dong Kak berapa diskonnya? Ya, jadi untuk diskon tuh kita sampai 80% ya. Macam-macam sih, ada yang 10, kemudian 40, 50%. Gede banget kan guys diskonnya. Mungkin yang terakhir kita bisa tahu juga nih Kak, apa sih harapan buat para dunia literasi Indonesia di luar sana gitu, terutama para masyarakat yang udah jarang banget baca nih, dengan diadakannya event seperti ini tuh harapannya apa sih Kak? Ya, harapannya sih tentunya literasi semakin meningkat ya, karena kan sekarang tuh literasi sudah semakin turun lah, setiap tahun tuh semakin kecil nilainya. Jadi harapan kita ada bazar buku murah ini untuk meningkatkan literasi masyarakat. Oke baik, terima kasih banyak Kak Pandi. Galuh Retno Pratiwi melaporkan langsung dari Taman Ismail Marzuki. Melipir dulu, kembali ke studio.
Book and Literature Fest memang penuh cerita ya, dan menariknya cerita itu nggak cuma kita bisa temui di buku, tapi juga lewat budaya, kayak yang satu ini. Bener banget, dan kali ini kita mau ajak kalian ke Museum Wayang Kota Tua yang sekarang tampilannya makin modern dan nggak kalah interaktif dari museum-museum kekinian lainnya. Kalau dulu museum identik sama etalase kaca dan tulisan kecil, sekarang udah beda banget nih. Di Museum Wayang Kota Tua kamu bisa masuk ruang imersif, lorong-lorong cantik, rem interaktif, bahkan ada fitur panel foto AI yang bisa ubah tampilan wajahmu jadi karakter wayang dalam versi digital. Dan yang nggak kalah asik, ada ruang mewarnai buat anak-anak, game-game interaktif, sampai rem tematik yang seru banget buat dieksplor anak-anak. Cocok banget buat keluarga yang mau jalan-jalan santai tapi tetap bernuansa budaya. Kalau kamu belum pernah mampir ke sana, ini saat yang pas buat lihat tampilan barunya. Kita langsung aja yuk ke lapangan bareng Mesia yang udah siap kasih tahu kalian semua spot-spot seru di Museum Wayang Kota Tua. Terima kasih Fahri dan Ayu. Sekarang saya sudah berada di Museum Wayang Kota Tua, di mana para pengunjung dapat mempelajari budaya lainnya yang lebih seru. Suasana di museum ini sangatlah ramai. Banyak pengunjung yang sedang berfoto-foto dan bersantai-santai. Dengan adanya ruang interaktif dan teknologi canggih lainnya yang membuat pengunjung dapat mempelajari budaya yang lebih menarik lainnya. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang datang ke Museum Wayang ini. Yuk ngobrol sebentar. Namanya siapa ya? Kalau nama saya ini Kiro Meritia, bisa kakak panggil Kiran. Kalau kamu? Dini Haryanti, bisa dipanggil Dini. Kesini ke Museum Wayang ini bersama dengan siapa? Bersama dengan orang tua saya itu di sana. Jadi saya sebenarnya kesini sih memang niatnya buat jalan-jalan aja, tapi sambil mengenal sejarah gitu. Menurut kamu ada nggak ruang interaktif lainnya yang berkesan banget nih buat kamu? Ada beberapa sih yang lumayan luar biasa gitu. Karya-karya itu kayak, kok bisa ya zaman dulu tuh bikin hal yang serumit ini gitu, yang nggak mungkin bisa dibuat oleh saya gitu. Ruang interaktif lain mana nih yang belum kamu kunjungi, atau di atas kan masih banyak tuh? Iya. Sudah ke sana? Masih belum sih, niatnya mau ke sana. Oh, oke. Terima kasih. Selain museum wayang ini, banyak museum-museum lainnya yang ada di Kota Tua Jakarta yang dapat pengunjung kunjungi untuk menghabiskan waktu dan juga mempelajari sejarah lainnya. Saya Mesia melaporkan dari Museum Wayang di Kota Jakarta, melipir dulu kembali ke studio. Terima kasih Mesia atas laporannya. Dan sayang sekali pemirsa, berita tadi menjadi berita terakhir dalam perjumpaan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan Melipir TV, program yang hadir menemani akhir pekan Anda. Jangan lupa kami tayang setiap Sabtu dan Minggu dengan ragam informasi terkini dan inspiratif. Saya Fahri Ahmad. Dan saya Nabila Ayu bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di pekan berikutnya.